warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fana Citra Arum di podcast Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Oke teman-teman, sekarang ini saya sedang bersama dua orang hebat, yaitu Mas Bambang dan juga Mas Brian. Jadi mereka ini adalah seorang mahasiswa yang dimana kesehariannya itu tidak hanya berkuliah saja teman-teman, tetapi mereka ini juga menjadi seorang petani dan juga seorang peternak. Oke, kita ngobrol langsung aja ya bersama mereka. Gimana nih kabarnya hari ini Mas Bambang dan juga Mas Brian? Untuk kabar alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang semua sehat, di rumah juga sehat. Alhamdulillah. Kalau Mas Brian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ngobrol tentang peternak dan juga seorang tani nih. Kenapa sih di saat kuliah ini lebih memilih untuk menjadi seorang peternak dan juga seorang petani? Di era sekarang kan mahasiswa lebih memilih untuk bekerja part time di kafe atau di tempat yang bisa membagi waktu dengan gampang gitu loh. Kan kalau menjadi seorang petani dan juga seorang peternak kan menyita banyak waktu gitu. Kenapa? Mas Bambang dulu deh. Kalau ditanya untuk alasan itu sih ya gini, karena kan saya itu rumahnya itu kan di pedesaan gitu. Oke. Kalau pedesaan itu berbeda dengan yang ada di kota. Karena gini, konteksnya di sana itu kan sumber dayanya itu banyak. Jadi untuk apa itu pekerjaan yang pas ya, yaitu tadi beternak atau bertani. Nah, karena di sana itu tempatnya itu yang menunjang untuk melakukan kegiatan. Jadi udah tradisi dari sananya gitu ya. Kalau dibilang tradisi ya enggak juga, karena ya kita itu kan kalau melakukan sesuatu pekerjaan itu kan harus melihat potensi dari daerah sekitar itu sendiri juga. Ya. Terus kalau Mas Brian sendiri gimana? Sebenarnya sih nggak mau jadi petani sih. Berhubung kakek gua sakit stroke, Terus ya terjun ke sawah. oh jadi itu ya sebuah warisan gitu ya Mas ya. Bukan warisan sih, Oke, cuma penerus. Oke, penerus. Terus kalau cita-cita dari awal emangnya seorang Mas Bambang dan juga Mas Brian ini apakah dari dulunya memang pengen menjadi seorang petani dan juga peternak? Cita-cita dari kecil gitu loh. Kalau bicara soal masa kecil ya, Iya. saya sekaligus dia ini kan seorang laki-laki. Kalau ditanya soal masa kecil dahulu, kita semua yang masih naif. Siapa sih yang nggak mau jadi seorang tentara, seorang polisi? Kan anak kecil itu mengagumkan profesi-profesi tersebut ya kan. Iya. Setuju. Jadi kalau ditanya kenapa nggak jadi ya, sekarang ini kita lihat aja lah realitanya gitu kan. Semampu kita aja intinya itu. Ya. Jadi cita-citanya emang dari dulu nggak pengen jadi seorang peternak gitu ya dan juga seorang petani gitu ya. Kalau cita-cita ya nggak expect gitu. Oke. Kalau gini, sekarang kan Mas Bambang dan juga Mas Brian kan berkuliah di jurusan ilmu pemerintahan. Kenapa sih kok lebih memilih jurusan ilmu pemerintahan? Kenapa kok nggak memilih jurusan yang sesuai dengan pekerjaan yang sekarang? Misalnya kayak Mas Bambang, sekarang kan sebagai seorang peternak, kenapa kok tidak memilih untuk jurusan ilmu peternakan gitu? Kalau Mas Brian di pertanian, kenapa nggak memilih untuk agribisnis atau agroteknologi gitu? Kenapa, Mas Bambang? Kalau ditanya alasan untuk jurusan itu gini, karena ya saya masuk kuliah ini sebenarnya itu nggak expect bakalan jadi seorang mahasiswa gitu loh. Ya. Saya ini kan dulu itu lulus SMA itu kan break, nggak masuk dunia pendidikan ya kan, kurang lebih selama 2 tahun lah. Itu saya itu memilih untuk bekerja ketimbang langsung masuk perguruan tinggi, karena ya kendala itu tadi biaya. Kalau boleh tahu dulu pernah kerja apa itu Mas? Dulu itu macam-macam ya. Awalnya itu saya kerja di Kediri sana itu di sebuah koperasi simpan pinjam, yakni di bagian apa itu yang
menarik itu loh, apa nasabah datang ke nasabah itu loh. Oh, yang door to door itu ya? Iya, 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 gitu. ya. Tahu, Kemudian tahu. itu kurang lebih hampir 1 tahun terus saya keluar dan belajar itu membuka usaha. Saya membuka usaha pedagang itu di pasar. Oh, iya, iya, iya. Kalau Mas Brian sendiri, kenapa kok mengambil jurusan ilmu pemerintahan? Kok nggak ambil agroteknologi atau agribisnis gitu, yang sesuai saja gitu? Untuk ngambil ilmu pemerintahan disuruh kakek gua. Oke. Kakek gua kan jadi kepala dusun, ya mungkin bisa jadi penerusnya. Oh, iya, iya, iya. Tapi minat nggak sih di jurusan ilmu pemerintahan ini? Karena kan secara Mas Brian ini kan disuruh gitu. Minat nggak sih? Minat nggak minat ya harus jalani aja. Oh, berarti gini, itu siapa tadi kakekmu itu mau jadi kamu itu penerus beliau, Iya. itu kemungkinan. Ya. Tapi Mas Brian mau nggak sih kalau seumpama nantinya Mas Brian ini meneruskan jadi kepala dusun gitu, menggantikan kakeknya gitu? Kalau kalau itu ya belum belum kepikiran sih. Pikiran ya, ya. Kalau suka dukanya deh, suka dukanya menjadi seorang mahasiswa yang sekarang ini juga sedang menjalani pekerjaan peternak dan juga petani. Gimana suka dukanya, Mas Bambang dulu deh. Suka duka. Kalau ditanya suka duka ya mesti ada ya kan. Kita Iya. kan gini, kita itu harus membedakan antara konteks kita menjadi mahasiswa dan kewajiban kita yang ada di rumah gitu kan. Oke, oke, Kalau oke. saya ditanya suka duka ya mesti ada tekanan itu, yang paling saya rasakan itu di bagian pikiran yang susahnya membagi waktu antara kedua hal tersebut. Oh, terus cara bagi waktunya gimana itu, Mas? Kalau bagi waktu itu gini kan, kuliah saya itu mengambil yang reguler. Oke. Otomatis masuknya itu pagi. Jadinya pagi itu saya kuliah, sore itu saya mengurus ternak itu tadi. Oh, iya. Ya kadang ya sampai isya, kadang juga maghrib itu sudah selesai. Nah, baru kalau bicara soal tugas-tugas ya kan, kadang-kadang tugas itu kan dari berbagai dosen kan, tugas ini, Iya. matkul ini gitu Iya, kan. benar-benar. Itu saya kerjakan waktu malam. Jadi kenapa kalau saya itu pada saat kuliah sering ngantuk, sering terlihat kurang fresh ya karena jarang tidur itu tadi. Iya juga. Oh iya, tadi belum belum ngobrol masalah itu ya. Mas Bambang ini sebagai peternak apa sih hewannya di rumah itu? Saya peternak kambing gitu. Oh, ada berapa Mas jumlah kambingnya di rumah itu? Kalau jumlah kurang lebih itu sekitar 43 ekor. Alhamdulillah banyak sekali ya. Itu kambing apa Mas? Kambing Kambing Jawa. biasa Jawa. Oh, kambing Jawa. Ini yang kemarin ini itu ya hari raya Idul Adha, jadi lagi panen-panennya gitu. Dibilang panen ya lumayan. Iya, iya. Kalau Mas Brian ini saya juga lupa bertanya. Tadi petani-petani apa ini? Petani tebu dan padi. Wah, berarti luas sekali ya ini sawahnya. Terus suka dukanya gimana sih jadi seorang mahasiswa dan sekarang ini juga sedang bergelut di bidang pertanian gitu? Untuk dukanya mahasiswa ya jarang aktif, Oke. sering izin, Aduh. sering lupa ngerjain tugas. Jadi kalau disuruh milih Mas Brian ini lebih memilih ke pekerjaan sebagai petani ya daripada berkuliah di ilmu pemerintahan ini. Ya betul. Oke, oke, oke. Terus ini yang terakhir nih, gimana sih pandangan Mas Bambang dan juga Mas Brian tentang sebagai seorang petani dan juga seorang peternak di zaman seperti ini yang anak-anak itu lebih memilih untuk menjadi seorang korporat gitu, yang bekerja kantoran, pakai jas yang bagus gitu kan. Kadang kan anak-anak itu melihat seorang petani itu yang terjun di sawah itu kotor, seorang peternak itu ya gitulah, kita mencari rumput gitu. Gimana pandangannya? Ya, itu tadi sih, kalau menanggapi hal tersebut ya agak sulit. Karena apa ya?
Kita ini kan generasi Z kan, ya Iya, kan? Gen Z kita. Yang terkenal itu kita itu mengutamakan apa ya, gengsi. Iya, benar. Ibarat kata gini, kita makan aja kalau nggak di kafe yang mewah itu kan kurang kurang Iya. afdol lah intinya. Iya. Sebenarnya kalau kita di pinggir-pinggir jalan itu 10.000, 15.000 sudah kenyang. Iya, Kalau iya, di benar, kafe benar. kita sampai 50 Tapi sampai 100 nggak bisa ribu. dibuat story dong, Mas. Nah, Kayak iya itu. Karena apa, masalahnya. pengaruh media sosial itu tadi, Bener, gengsi bener kita sekali, itu bener. menjadi naik. Sebenarnya kalau pekerjaan itu ya gini, di Indonesia itu kan kalau kita semua memilih untuk bekerja di kantoran ya kan, dalam 1 tahun aja kita semua mahasiswa yang lulus dibanding jumlah, maksud saya itu jumlah mahasiswa lulus atau fresh graduate itu tadi dibanding lapangan pekerjaan yang tersedia itu nggak balance. Bener. Jadi kalau kita memandang semua kan keinginan semua harus ke kantor ya nggak bisa. Karena ya itu salah satu mengapa di Indonesia itu banyak sekali pengangguran meskipun lulusan sarjana. Bener. Kalau Mas Brian sendiri, Untuk pandangan orang kantoran ke petani itu kotor. iya, kotor, terus langsung terjun, kan panas gitu loh di sawah Ya. itu. Ya mungkin itulah sebagian orang kantor yang tahu kalau petani itu kotor. Iya. Mungkin di dalamnya belum tahu dapurnya. Gimana itu dapurnya itu? Saya sendiri Ya, juga belum paham ini di bidang pertanian. untuk dapurnya ya mungkin keuntungan yang lebih besar daripada Bener, orang bener, kantoran. bener. Terus itu ya sekarang itu orang-orang itu apa nggak berpikir gitu kalau anak-anak muda sekarang bekerja sebagai seorang korporat, sebagai TNI dan Polri, terus siapa yang mau mengerjakan sawah, siapa yang mau menanam padi untuk kita makan? Ya enggak sih? Iya, itu setuju. Karena gini kan, nggak mungkin kan yang tua itu terus-terusan bekerja gitu kan, bener, berat kan. bener. Kalau di petani, di peternak itu kan apa ya, pekerjaan yang nggak terlalu banyak membuat stres pikiran, tetapi membutuhkan tenaga ekstra, Bener, lebih bener. ke tenaga yang dibutuhkan. Iya. Tapi setuju nggak sih sama anak-anak muda yang kayak gitu itu? Kalau Gimana, saya gimana? sendiri sih jujur nggak setuju ya kayak gitu ya. Gimana kalau menurut saya, Dok? Mas Brian, gimana nih? Apa tadi? Setuju nggak sih sama pandangan anak-anak muda yang kotor banget jadi seorang petani, seorang peternak gitu? Setuju nggak sih sama pandangan seperti itu? Enggak. Nggak setuju Nggak ya? setuju. Kenapa? Ya karena itu tadi ya. Ya kalau kotor sebenarnya sih nggak kotor, cuma kulit jadi Iya. menghitam, Iya, bukan iya, kotor. benar. Terpapar sinar Terpapar sinar matahari. Kan sekarang udah ada sunblock, udah ada Sunblock. sunscreen gitu. Tembus, tetap tembus. Tembus ya. Kalau Mas Babang sendiri gimana pandangannya? Kalau Anak menanggapi itu ya, pandangan saya ya, saya itu nggak terlalu gimana. Kalau pribadi saya ya, nggak Iya, iya. terlalu memikirkan kata-kata orang lain gitu loh. Jadi asalkan pekerjaan itu masih halal, ya saya lakukan. Di samping itu, saya kan nggak dua hal itu yang saya lakukan. Yang saya membuat sampingan yang lain untuk saya gunakan sebagai passive income untuk kebutuhan saya, baik ya jajan ya kebutuhan Wah. perkuliahan gitu. Punya sampingan lagi nih. Sampingannya apa itu Mas? Bisa diceritakan? Itu apa, saya itu membuat jasa servis HP itu ya kecil-kecilan gitu di rumah buat Servis passive ya. income aja. Wah, berarti ini untungnya besar ya. Bisa untuk jajan, bisa untuk bayar kuliah juga ya Mas ya? Untung apa dulu ini yang dibicarakan? Ya untung dari semuanya dong. Kalau dari ternak aja deh. Kalau dari dulu. ternak itu yang saya bilang dari itu, saya itu nggak terlalu menuntut untuk meminta bagian dari dari peternakan itu tadi, karena ya seperti yang saya bilang tadi itu saya sekedar membantu orang tua, istilahnya Oh, itu iya, iya. ikut membantu pekerjaan orang tua biar setelah kuliah itu nggak terlalu
intinya banyak kegiatan lah. Iya, 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 iya. Jadi waktu luangnya biar nggak leha-leha tidur-tiduran aja gitu ya. Kalau boleh tahu kesehariannya sebagai seorang peternak itu gimana sih Mas? Tolong diceritakan dong. Karena saya kan juga belum tahu gimana sih orang beternak itu. Kalau kesehariannya ya gitu-gitu aja, Ngapain cari aja gitu? lumput. Terus habis cari lumput itu kalau saya di rumah itu saya apa sih istilahnya itu digiling gitu loh, dibikin kayak potongan sekecil-kecil gini biar Oh, apa? rumputnya itu Iya, Oke, oke, oke. itu agar semua dahan-dahannya itu ikut kemakan. Jadi Oh. kita itu gini, apa kambing segitu banyaknya itu nggak mungkin kayaknya cara kalau kita itu hanya memberi makan daunnya saja. Oke, 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 oke. Kalau Mas Brian, gimana ini? Apa namanya di sebagai petani itu gimana? Apa saja yang dilakukan gitu? Untuk bertani ya memupuk sawah, Oke, oke, tebu, oke. lentek, Oh, oke, totol, sulam, tebu. Oh ya banyak ya ternyata ya. Sepertinya kita udah ngobrol panjang dan lebar ya. Ini udah hampir 20 menit ini ya teman-teman. Mending kita closingan aja ya. Oke, sepertinya kita udah ngobrol panjang dan lebar banget ya teman-teman. Sepertinya ini Mas Brian dan juga Mas Bambang ingin memberikan pesan dan juga quotes untuk teman-teman yang ada di rumah. Monggo. Oke, untuk pesan ya, gini untuk Gen Z ya, jangan malu, ya. jangan malu dengan usaha atau pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Karena apa? Jika kamu jatuh miskin, tidak ada orang lain yang akan memberimu makan. Aduh, menyentuh sekali teman-teman. Oke. Cukup itu saja ya. Ngobrol-ngobrol panjang kali lebar bahasa sininya kita sampai aduh nggak tahu ini mau bahas apa. Oke, cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah dulu dong teman-teman.